kinerja di pemerintah. Perkenalkan, saya Aprilia Fani. Perkenalkan, nama saya Maida Zrina Oktarisa. Baik, di pertemuan 10 ini tentang pengukuran kinerja di pemerintah, ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu membahas pengukuran kinerja organisasi di sektor publik. Yang kedua ada kesesuaian desain pengukuran kinerja dengan desain sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga itu ada konsep value money pada pengukuran kinerja. Yang keempat itu ada konsep best value dalam pengukuran kinerja. Dan yang kelima itu ada implementasi pengukuran kinerja di pemerintah. Yang pertama itu ada pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Jadi setiap organisasi itu memerlukan pengendalian manajemen untuk mencapai tujuannya. Nah, pengendalian manajemen ini sudah melekat pada keberadaan organisasi, yang dimana artinya itu fungsi pengendalian manajemen dalam suatu organisasi telah ada sejak berdirinya organisasi tersebut dan akan tetap ada seiringnya dengan keberlangsungan organisasi. Selanjutnya, itu sistem pengukuran kinerja sektor publik ini adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu manajemen publik dalam menilai pencapaian suatu strategi terhadap standar yang akan ditetapkan. Selanjutnya, dalam dilakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik ini menunjukkan bahwa kinerja sektor publik tersebut memiliki ruang lingkup yang luas dan multidimensional. Karena itu, pengukuran kinerja keuangan saja ini nggak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik, sehingga diperlukannya itu pengukuran kinerja non-keuangan. Yang kedua, itu ada kesesuaian desain pengukuran kinerja dengan desain sistem pengendalian manajemen. Nah, dalam pengukuran kinerja ini, itu pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk mengevaluasi keberhasilan organisasinya. Dalam organisasi sektor publik tersebut, keberhasilan organisasi ini itu dinilai dari kemampuan organisasi untuk menyediakan pelayanan publik dengan biaya rendah dan yang berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika mendesain sistem pengendalian yang efektif. Itu ada 4. Yang pertama, desain sistem pengendalian tergantung pada karakteristik lingkungan yang dihadapi. Yang kedua itu paradigma, adalah peta yang menggambarkan kondisi lingkungan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Yang ketiga itu ada sistem ini terdiri dari 2 bagian lagi, yaitu proses dan struktur. Proses adalah terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui, sedangkan struktur adalah tentang komponen-komponen yang saling menghubungkan secara bersama-sama. Yang keempat itu adalah keahlian manajerial atau managerial skill. Itu adalah keahlian atau komponen yang diperlukan untuk menjalankan sistem yang telah dirancang. Selanjutnya, integrasi sistem manajemen kinerja dengan struktur pengendalian manajemen ini terlihat pada kesesuaian sistem pengukuran kinerja dengan struktur organisasi yang terdiri atas pusat-pusat pertanggungjawabannya. Nah, oleh sebab itu, desain sistem pengukuran kinerja ini harus sesuai dengan sistem pengukuran pengendalian manajemennya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep value for money pada pengukuran kinerja. Nah, sebelumnya teman-teman pada tahu nggak sih konsep value for money pada pengukuran kinerja itu apa? Nah, di sini merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan, dan organisasi. Konsep value for money atau biasa kita singkat dengan VFM adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik, sehingga seringkali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Untuk mengimplementasikan konsep pengukuran kinerja ini, teman-teman, perlu dikembangkan indikator kinerja. Nah, indikator kinerja ini dikembangkan dari variabel kunci yang telah berhasil diidentifikasi oleh organisasi untuk unit kerja yang terkait, untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerjanya. Pengembangan indikator kinerja harus seimbang, yaitu tidak hanya mengembangkan indikator kinerja keuangan, tetapi juga indikator kinerja dan keuangan antara indikator hasil dengan indikator proses, dan antara indikator kuantitatif dengan indikator kualitatif. Nah, indikator keuangan hanya berfokus pada input dan output yang terbatas pada anggaran dan realisasinya. Sementara indikator non-keuangan di sisi lain lebih fokus pada outcome, seperti kepuasan pelanggan, kualitas karyawan, kualitas layanan,
cakupan layanan. Nah, VFM lebih berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif. Sedangkan indikator ekonomi dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif. Contohnya teman-teman di sini ada 3. Yang pertama ada pengukuran ekonomi, pengukuran efisiensi, dan pengukuran efektivitas. Nah, yang selanjutnya konsep base value dalam pengukuran kinerja. Nah, konsep base value ini teman-teman merupakan perluasan dari konsep VFM yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Menurut Mahmudi 2007, dalam konteks pemerintahan, konsep base value ini merupakan suatu konsep yang mewajibkan unit kerja pemerintah memberi pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan terbaik atau base value seperti namanya ya teman-teman. Nah, unit kerja harus berfokus dalam memberikan perbaikan pelayanan secara terus-menerus dengan cara mengkombinasikan prinsip-prinsip ekonomi, efisien, dan efektif ke dalam pelayanan, serta harus tanggap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, karakteristik utama konsep base value ini adalah definisi dari penetapan serangkaian indikator kinerja untuk mengukur kinerja unit kerja pemberi layanan yang merupakan unit kerja base value. Indikator kerja ditetapkan untuk menilai kinerja dan kesehatan organisasi secara menyeluruh. Indikator kinerja yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi adalah indikator outcome atau hasil. Sedangkan indikator input dan output digunakan untuk menilai tingkat aktivitas. Selanjutnya yang terakhir, ada implementasi pengukuran kinerja di pemerintahan. Nah, perencanaan kinerja terdiri atas yang A, ada penentuan visi, misi, serta tujuan atau goal, serta strategi. Yang B, penerjemahan visi, misi, dan tujuan serta strategi. Sementara itu, pengukuran kinerja VFM atau Value for Money dibangun atas 3 komponen utama. Yang pertama, ada komponen visi, misi, sasaran, dan target. Yang kedua, ada komponen input, proses, output, dan outcome. Yang C atau yang ketiga, komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, sejak dikeluarkannya UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, terjadi perubahan mendasar dilakukan pada sistem penganggaran di Indonesia, yaitu diterapkannya penganggaran terpadu atau Unified Budgeting, penganggaran berbasis kinerja Performance-Based Budgeting, penganggaran berbasis kinerja, dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah atau Medium Term Expenditure Framework atau MTEF. Rencana strategis dibuat dengan menggunakan kombinasi 2 pendekatan, teman-teman. Yang pertama ada pendekatan top down dan bottom up. Rencana strategis didasarkan pada pendekatan top down yang merupakan inisiatif dari pemerintah dan menggambarkan visi dan misi kepala daerah. Sementara itu, rencana strategis yang berasal dari pendekatan bottom up merupakan hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik. Pelayanan publik yang harus disediakan pemerintah kemudian dapat berbentuk standarisasi yang tertuang dalam SPM maupun tidak. SPM ini dapat juga merupakan bentuk dari implementasi konsep base value karena menurut PP nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan SPM pasal 1 ayat 6. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.